Oke, siap menerima pelajaran? Oke. Pokoknya Mas Aditya bisa, berarti semuanya bisa, ya toh? Oke. Ini ya, nomor 1. Ini kita akan mengatur banyak halaman ya, bentuk landscape, terus perintah print preview. Tetapi kita langsung saja ke soal ya. Di sini kita akan mengenal apa namanya sel, apa namanya kolom, apa namanya baris ya. Untuk itu saya membuka dulu di folder dokumen, terus foldernya Hidayat ya. Saya membuat new folder tugas 3 ya. Tugas 3 saya enter lagi. Saya membuat lagi new Microsoft Excel worksheet ya. Saya ketikkan nama panggilan, terus underscore tabel ya. Terus saya enter satu kali untuk menyudahi, saya enter lagi masuk ke dalam Microsoft Excel tersebut ya. Di sini ada A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Di sini masih banyak ya. Misalkan saya tarik ke kanan tanda panah, setelah Z ada AA ya. Terus sampai BB, BA ya, BJ terusnya ya. Sampai apa? Sampai ini, sampai 3 X, F, D ya. Sangat banyak sekali ya. Terus saya kembali lagi. Ini dari kiri ke kanan namanya adalah kolom ya. Terus antara 1, 2, 3, 4 sampai berapa ini? Sampai 1 juta lebih. 1 juta lebih. Lah ini namanya adalah baris ya, baris 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Pertemuan antara kolom dan baris disebut sel ya. Di sini ada tulisan C6, ini adalah nama selnya ya. Kalau yang ini namanya selnya apa? F18. Kalau yang ini N7. Oke, langsung berarti ini saya misalkan saya mempunyai data keunggulan dari Excel ya. Saya ngetikkan 1, 2. Terus saya ingin mengurutkan sampai ini 20 nomor. Tidak perlu saya ngetikkan 3, 4 dan seterusnya ya. Hanya perlu saya seleksi. Ingat, kursor saya yang saya gerakkan ini plusnya tanda plus besar ya. Saya seleksi, saya arahkan ke titik ini, titik kecil ini ya. Kelihatan? Saya klik, saya tahan ke bawah. Sampai angka di situ agak tertera 20 ya. Saya lepas ya. Jadi otomatis ya menjadi angka 1 sampai 20. Oke. Bentar supaya bisa ngezoom. Terus berikutnya, ini saya seleksi, terus saya hapus ya. Cara nyeleksinya tidak hanya dengan diklik kiri terus ditahan ya, tetapi juga dengan cara diklik satu kali, terus diklik akhir kali. Sebelum klik akhir kali ditekan tombol shift. Itu menyeleksi semua ya. Terus di delete ya. Oke, paham dari sini? Chelsea paham, Chelsea? Paham? Lanjut. Jadi tadi sudah 1, saya ulangi, Chelsea tidur ya. 1, saya ketik. 2, terus itu ini saya seleksi. Ini namanya seleksi. Arahkan ke sini, ini namanya copy ya. Istilahnya copy. Saya geret ke sampai 10 ya. Ini namanya copy. Misalkan ini ada angka 7 ini ya. Acak ya. Oke. Ini sama dengan setiap di Excel ya. Setiap di Excel kamu perhatikan jika menulis rumus diawali dengan sama dengan ya. Misalkan 1, saya klik ini, saya arahkan 1, misalkan ditambah ya, ditambah 6, langsung enter, sama dengannya di depan ya. Hasilnya berapa? 7 ya. Misalkan ini saya ganti 7 semua ya, saya geret ya. Kenapa kok 7 semua tidak 8, 9, 10? Karena yang saya geret hanya 7 saja ya. Terus di sini ini A1, B1 berarti sel A1, ini A lurus 1 ya. Sel B1, B lurus 1, ini dijumlahkan, di plus ya. Ada tandanya ya. Jika saya klik ini bilah rumus atau kotaan yang panjang ini ya, saya klik,
otomatis akan ada warnanya menuju ke mana proses dari formula ini ya. Misalkan sama dengan ini ya. Berarti menuju ke yang biru dan yang merah. Gitu ya yang ingat-ingat. Terus kalau sudah di sini ada tanda titik, saya persiskan dengan yang tadi ya. Saya arahkan tanda titik, saya klik, saya tahan ke bawah. Otomatis akan menyeleksi ini ya. Jadi saya seleksi, klik, otomatis yang dijumlahkan adalah yang kanannya. Berarti ini adalah copy rumus ya. Paham dari sini? Jadi jika kita mengerjakan, kita tulis dahulu data-datanya dahulu, baru kita masukkan satu rumus ya, terus digeret ke bawah. Jadi tidak perlu waktu yang lama-lama, misalkan mengerjakan tugas tidak butuh waktu setengah jam. Jadi 20 menit, 25 menit sudah selesai. Paham? Jika kalian memperhatikan caranya ya. Jika kalian tidur otomatis ya tidak bisa ya toh. Otomatis garape ngawur ya toh. Hasilnya ngawur ya. Pokoknya seperti ngerjakan iya, yang penting ngerjakan, tapi hasil yang saya harapkan adalah kalian bisa mengerti dan paham ya. Oke? Dari sini paham? Lanjut ya. Karena kita menggunakan tugas yang sangat mudah hari ini, jangan khawatir. Ya, di sini saya speed dahulu kanan kiri, kanan untuk Excel, kiri untuk classroomnya ya. Langsung saja di sini ada tulisan biodata siswa kelas 21 ya. Saya ketikkan biodata ya. Yang terpenting adalah kamu mengetik dahulu ya. Siswa kelas berapa? 2.1 ya, enter. Di sel perhatikan, mohon perhatiannya sebentar saja ya toh. 15 menit cukup ya. Di sini ada tulisan biodata siswa kelas 21. Misalkan di B saya ketikkan angka 1, otomatis ini akan terpotong ya. Ini akan terpotong. Padahal di sini antara B dan A ini tidak ada hubungannya ya. Kenapa terpotong? Karena kurang lebar ya. Itu ya alasannya ya. Berarti dengan cara antara A dan B digeret ke kanan, dilebarkan ya sampai sesuai mentok di 2.1 ini ya. Jadi antara A dan B adalah negara berbeda ya, tetanggaan ya. Jadi jika nanti kamu nulis ya, terus misalkan di setelah biodata kelas 21 ini ada tulisan tahun, misalkan 2022 ya. Gini. Di sini misalkan jika tabelnya dibesarkan, otomatis di sini akan ada jarak ya. Jadi seumpama nanti dibesarkan lagi di B ini juga ada jarak, nanti di sini takutnya ya pada waktu kamu membuat data di sini tidak tercantum dan menimbulkan miss data atau data yang hilang ya, karena tidak tahu tahunnya misalkan seperti itu ya. Oke, lanjut dari sini. Oke ya. Mungkin banyak yang sudah mengerti karena sudah ada yang bicara ya. Nanti tinggal eksekusi saja Excelnya apakah hasil tugasnya memuaskan atau di bawah memuaskan ya. Oke, bagi yang Mas Aditya ya. Pokoknya Mas Aditya bisa, semuanya bisa ya. Ini ada tulisan SMK Satria Jakarta ya. Saya enter ya. Di sini karena apa saya enter? Ya, berarti enter sama persis dengan di Word ya, ganti baris ya. Di sini kamu lihat di sini ada jarak antara tabel dan SMK. Berarti saya letakkan di angka lurusnya baris keempat ya. Saya mulai menulis apa ini di sini? Nomor huruf besar ya. Nomor. Setelah itu di antara A dan B saya geret. Saya arahkan, saya klik dulu, saya geret, sesuaikan dengan panjang nomornya ya. Di sini saya tidak fokus ke sini ya. Saya hanya langsung ke fokus ke tabelnya. Setelah itu saya ketikkan berikutnya. Di situ ada tulisan apa? Terus saya akan tekan tanda panah kanan ya, satu kali. Otomatis akan ke kolom C ya. Perhatikan kolom C. Nanti langsung saya ketikkan apa tulisan ini?
NIS, saya tekan tanda panah kanan lagi ke kolom D, ada tulisan apa? Terus ke tanda panah kanan lagi ya. Saya klik 2 kali sebelumnya supaya lebarnya cepat. Jadi cara yang selain digeret antara D dan E ada lebih cepat lagi adalah klik 2 kali ya. Antara D dan E yang mau dibesarkan ya atau dilebarkan. Klik 2 kali otomatis akan sesuai dengan teks yang terakhir ya. Terus yang E ada tulisan apa? Alamat. Oke, saya enter. Alamat membutuhkan jarak yang lebar ya. Selanjutnya di sini di nomor 1 ada tulisan apa? Di sini datanya ada 10 ya. Saya urutkan dahulu 1, 2, saya seleksi, saya arahkan yang kanan bawah, saya klik, saya tahan ke bawah 10. Sudah selesai, saya perataan tengah ya. Di sini di Excel juga ada rata atas, rata tengah, rata bawah ya. Ya, oke Mas Chelsea, paham? Oke, Mas paham. Kalau tidur tidak akan paham ya. Oke, fokus. Di sini ada tulisan nama siswa misalkan Every Aldi ya. Cidani, gini ya. Terus di sini ada NIS nomor induk siswa 2220 ya. Di sini ada tanggal lahir, perhatikan tanggal lahir ya. Kediri, Jakarta, koma 24, spasi Januari 80. Terus saya enter. Di sini tanggal lahirnya kurang lebar, berarti digeser ke kanan ya. Sampai lurusnya 1980 ya. Terus di sini ada alamat ya. Jalan Raya RT berapa? 001/01 nomor 1. Enter ya, di sini ya. Sudah selesai. Tugasnya hanya ini yang ngetik saja, terus diseleksi, terus ditebalkan ya. Selanjutnya fontnya bebas, di sini kalibri standar juga boleh ya. Boleh. Diseleksi antara 10 dan alamat ini ya. Perhatikan. Di sini ada border atau tabelnya ya. Di sini cara membuatnya, kamu seleksi dahulu. Setelah diseleksi, arahkan ke menu home. Di sini ada ribbon font ya. Di sini ada tebal, garis miring, underline, ada jenis-jenis font, ada pewarnaan, ada warna font juga. Di sini ada tanda kotak ini ya. Saya klik. Di sini namanya border ya. Saya klik bawah, pilih semua border ya. Saya klik, jadi otomatis akan ada bordernya semua ya. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Mungkin center ya. Center sama ya. Setelah itu misalkan tabelnya ingin, ini kan kebanyakan ya. Tabelnya dihapus dengan cara diseleksi, bordernya diklik tanpa border atau no border ya, diklik. Otomatis di 10 ini bordernya juga hilang. Saya klik lagi, saya seleksi lagi, saya klik semua batas ya. Tugasnya setelah itu ini adalah merger ya. Saya klik antara A dan E ya. Setelah itu digabungkan dan ditengahkan ya. Terus diganti ukurannya menjadi 14, ditebalkan. Ini juga SMK Satria Jakarta ya. Digabung dan ditengahkan. Di bahasa Inggrisnya merger dan center ya. Ditebalkan. Setelah itu diketikkan sampai selesai yang ini. Oke. Setelah itu disisipkan kolom laki-laki perempuan sebelum kolom tanggal lahir ya. Jadi sebelum tanggal lahir berarti antara NIS dan tanggal lahir disisipkan
Apa? Kolom. Oke, berarti seperti ABC itu ya kolom namanya. Saya tengahkan dulu. Jadi caranya dengan cara ya di D kan sebelum ini ya, sebelum nis ya, setelah nis ya, sebelum atau setelah. Saya klik yang D dahulu ya, saya besarkan. Yang D saya klik, terus saya pilih atau langsung saya ke ini ya, tekan tanda ini insert atau sisipkan ini. Ingat saya tidak mengklik ini ya, bawahnya langsung saya klik yang ikonnya. Saya klik satu kali, otomatis di sini akan ada kolom baru kosong ya, D. Saya ulangi lagi ya bagi yang belum memperhatikan. Jadi yang disisipkan adalah setelah nis, berarti tanggal lahir. Jika saya klik yang C ya, perhatikan yang C saya klik, terus saya sisipkan. Ini ya sisipkan, otomatis ya berada pada sebelum nis ya. Beda lagi kalau saya sisipkan di D, saya klik terus saya sisipkan, berada setelah nis ya. Terus baru diketik apa? LP ya, L/P ini ya. Terus ditulis sendiri laki-laki perempuan, laki-laki perempuan ya. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Agama? Oke. Di saya seperti dahulu ya. Dan kolom agama sebelum kolom alamat. Ya, kolom alamat di mana? Ya, di sini ya berarti ya. Kalau sebelumnya berarti yang F ini alamat diklik, setelah itu diklik insert ini. Paham? Jadi yang kamu insertkan itu sebelumnya. Oke, ya. Oke, paham ya? Terus ditulis apa? Agama. Wes sembarang kok agama Islam kabeh ya nggak apa-apa ya. Misalkan Islam itu ya. Islam terus kamu copy, seleksi semua, Ctrl V. Jadi ya. Oke. Silakan dipraktekkan ya. Ingat tugasnya selain membuat ini, kamu juga mempraktekkan nomor ini ya, sisipkan kolom laki-laki, perempuan, dan agama. Terus sisipkan 3 baris kosong sebelum baris kelima dan 2. Berarti di sini ya sama persis ya. Jadi baris kelima dan 2 ya. Berarti diklik, diseleksi yang karena 2 ini lurusnya 6 ya. Saya klik satu kali ya. Terus saya tetap di menu tadi ya, sisipkan ya. Otomatis akan di sini akan ada baris kosong ya. Maksudnya ini ya. Oke. 5 dan 2 berarti sebelum 5 saya klik, berarti angka 10 ini saya sisipkan sama klik satu kali. Oke ya. Oke, silakan dipraktekkan. Jangan lupa setiap 5 menit CTRLS ya. Mas Chelsea paham sudah?